Shalom saudara-saudara, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan setiap kita dimanapun berada. Martin Heidegger adalah seorang filsuf terkenal Jerman khususnya dalam menjabarkan filsafat eksistensialisme. Pemikirannya banyak membawa pengaruh pada filsuf terkenal setelahnya seperti Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, dan Jacques Derrida. Heidegger membuat kejutan pada 1 Mei 1933 ketika ia mengumumkan dengan bangga tentang pendaftaran dirinya sebagai anggota Partai Nazi pimpinan Adolf Hitler. Mengapa ia memilih Nazi? Singkatnya karena ia terpesona pada keramahan, kepiawaian bicara, nasionalisme dan pikiran cemerlang dari Hitler yang baru naik daun beberapa bulan sebelumnya sebagai kanselir Jerman. Waktu itu Hitler masih terlihat santun, penuh dengan senyuman, selalu tampil dengan konsep yang cerdas dan meyakinkan. Serta satu lagi, ia belum melakukan penyerangan, penangkapan, pembunuhan, dan genosida terhadap 6 juta orang Yahudi. Setelah Perang Dunia II selesai, barulah Heidegger sadar dan membuat sebuah pengakuan bahwa partisipasinya dalam Partai Nazi merupakan kebodohan yang terbesar dalam hidupnya. Saudara, dari apa yang dialami oleh Heidegger tersebut kita bisa belajar bahwa seorang yang pandai dan sangat terdidik sekalipun tetap bisa terpengaruh, terbawa dan tertipu pada sebuah gerakan atau tokoh yang pada awalnya tampak sangat meyakinkan dan tidak berbahaya. Saat itu bahkan belum ada internet dan media sosial seperti sekarang. Toh seorang filsuf terkenal masih bisa terpengaruh dan mengikuti seorang pemimpin jahat. Apalagi di zaman sekarang di mana begitu banyak arus informasi yang dapat kita peroleh hanya melalui sentuhan gadget dalam genggaman tangan. Termasuk di dalamnya pengajaran tentang firman Tuhan. Hal ini tentu saja memiliki nilai positif di mana orang-orang Kristen memiliki akses yang sangat luas terbuka untuk belajar Alkitab dari siapa saja dan di mana saja. Tetapi di sisi lain kemudahan ini pun membuat orang-orang Kristen semakin gampang untuk terpapar dan terpengaruh dari pengajaran-pengajaran sesat dan menyimpang. Bila kita berbicara tentang pengajaran-pengajaran yang menyimpang bahkan sesat, Alkitab sudah sangat jelas memberi peringatan keras. Paulus memperingatkan jemaat Kolose, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Petrus menuliskan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Demikian juga dengan Yudas yang memastikan bahwa para pemalsu itu sudah ada dan masuk menyelusup di tengah-tengah kekristenan. Sudah pasti saudara bahwa yang namanya palsu dan penipu tidak akan mengaku secara terang-terangan, melainkan mereka akan tampil dengan sangat baik, menarik, meyakinkan, dan menjanjikan. Di dalam berbagai pengajaran yang sesat dan menyimpang itu pun bisa dibilang memiliki tingkatan penyesatan yang berbeda. Bila isi pengajaran yang disampaikan dengan jelas membelokkan inti iman Kristen seperti Allah Tritunggal, ketuhanan dan kemanusiaan, kematian dan kebangkitan Kristus, maka hal itu sangat fatal tetapi juga mudah untuk dikenali. Akan tetapi bagaimana dengan pengajaran yang bila sekilas didengarkan atau bahkan dipelajari masih sangat berpegang pada prinsip-prinsip dasar tersebut, namun pada praktiknya mengiring pengikutnya pada kehidupan iman yang keliru. Gerakan Back to the Bible belakangan ini semakin gencar dilakukan dalam menghadapi berbagai penyesatan di dalam kekristenan. Hal ini adalah tentu benar, baik, dan patut diperjuangkan. Namun sayangnya ada pihak-pihak yang terlalu salah kaprah pemahamannya, sehingga pelaksanaannya pun menjadi bias. Bagi mereka, kembali kepada pengajaran Alkitab berarti hanya membaca Alkitab dan mengartikan menurut pemahaman pribadi semata tanpa perlu membandingkan dengan pemahaman orang lain, apalagi dari pikiran para teolog yang disebut terlalu mengandalkan pada kepintaran manusia semata. Tetapi saudara, bila tidak ada perbandingan, bagaimana kita bisa menguji apakah pengajaran dan pemahaman yang kita terima tersebut benar atau tidak? Paulus sendiri berkata kepada Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu.
Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nasihat ini saudara tentu bukan hanya ditujukan kepada para pemimpin yang mengajar jemaat, tetapi juga berlaku kepada setiap orang percaya yang diminta untuk bertekun di dalam firman-Nya dan sungguh-sungguh melakukannya. Karena itu saudara, marilah kita selalu berusaha untuk teguh dalam iman yang benar dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang sesungguhnya. Bukan hanya berorientasi kepada pengajaran seorang tokoh manusia saja yang sehebat apapun dia, tetaplah masih bisa salah. Melainkan kita haruslah dengan rendah hati, terbuka untuk belajar dan diajar oleh firman Tuhan dalam pimpinan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang pasti akan memampukan kita memperoleh dan menghidupi kebenaran yang sesungguhnya. Amin.